80. Mungkin anggota Seribu Bapak nanti Srikandi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, udah reuni masih diserang. Mau dibuktikan kayak gimana lagi? Ya, ini kata-kata dari Projo yang tampaknya menyerah dalam tanda kutip. Lah iya ya, sudah reuni pontang-panting ngumpulin orang dan lain sebagainya, masih diserang juga. Orang-orang seperti Roy Suryo dan lain-lain itu masih gak percaya. Sebetulnya bukan hanya Roy Suryo, Tika, Rismon yang gak percaya. Semua orang juga gak percaya. Karena memang yang reuni itu siapa dan yang diminta itu apa. Tunjukkan KTP-mu. Nah, kemudian dia jempalitan di ruangan tamu, plekudat, kemudian nyanyi dan lain sebagainya. Kan tetap tidak bisa menunjukkan KTP lah. Terus orang mau percaya kalau dia sudah nari kayak begitu. Oh, berarti kalau orang sudah nari itu punya KTP. Ini logikanya yang tidak dipahami oleh Projo dan tidak dipahami oleh Jokowi. Jalannya terlalu berliku-liku, tetapi pada akhirnya tidak juga menunjukkan apa yang diminta itu. Masalahnya itu di situ ya, bro Projo. Ya, kalau sekarang rakyat itu tidak percaya, sebetulnya kan gampang untuk membuktikan. Nggak usah pakai reuni dengan biaya mahal-mahal kayak gitu. Nggak usah pakai mengerahkan lawyer. Nggak usah pakai termul-termulan. Ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan, ya kan, nggak selesai juga kan, tidak hanya reuni saja, bertahun-tahun. Kan Jokowi juga sebelumnya waktu jadi presiden juga ngumpulin sarjana-sarjana Fakultas Kehutanan yang asli maupun yang dibedakin gitu di Hotel Ambar Rukmo, ya, dan tidak ada satupun yang dikenal oleh Jokowi. Ini Pak siapa? Ini Pak, ini Pak, ini siapa? Oh ini Pak, oh ini siapa? Dia nggak kenal satupun dari mereka yang katanya itu adalah teman kuliahnya. Ya selupa-lupanya dia adalah yang dikenal. Masa ngumpulin segitu banyak temannya dia nggak kenal sama sekali. Kemudian yang terakhir ini juga ya mencoba meyakinkan publik dengan reuni. Kan yang diminta itu ijazahnya. Terus gimana lagi? Ya begitulah ya. Tunjukin ijazah aslinya, nanti bisa diuji kertasnya, tintanya, track recordnya Jokowi, dan seterusnya. Semua lulusan UGM itu nggak masalah karena mereka memang punya ijazah asli dan dibuktikan bahwa memang dia kuliah di fakultas masing-masing di Gajah Mada. Nah, kalau tidak pernah seperti itu ya walaupun reuni setiap hari ya ya tetap nggak cukup untuk bisa membuktikan ini ya, pemirsa. Kehadiran Jokowi dalam acara reuni angkatan 1980 Fakultas Kehutanan UGM ternyata tak cukup untuk membungkam para peragunya, ya kan. Kubu relawan pro Jokowi pun seolah menyerah, menyebut bahwa para penuduh ijazah palsu tidak akan percaya pada bukti apapun karena hanya meyakini kebenaran versi mereka sendiri. Itu kata Projo. Ini wakil ketua umum Projonya, Freddy Damanik, menilai bahwa para pihak yang meragukan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo CS akan selalu mencari celah untuk membangun narasi negatif apapun yang dilakukan oleh Jokowi. Ya, sebetulnya nggak gitu-gitu amat sih. Ya, misalnya termul dan lain sebagainya, kan ada juga itu yang menuduh Tifa itu dokter gadungan. Marah nggak Tifa? Dokter Tifa itu loh yang sering kritis kepada Jokowi. Ini kan banyak termul yang menyerang di akunnya dokter Tifa. Ini jangan-jangan bukan dokter beneran ini, dokter gadungan. Loh, Tifa sudah menunjukkan ijazahnya dan lain sebagainya. Tinggal
Berani nggak Termul itu menguji, memverifikasi ijazahnya Dokter Tifa? Berani nggak? 1 juta, 2 juta orang dengan biaya triliunan itu loh. Berani nggak menguji itu? Nggak berani kan? Kenapa? Karena Dokter Tifa punya ijazah asli dan punya banyak teman asli Fakultas Kedokteran di Gajah Mada. Jadi nggak berani. Lah ini yang diminta itu ijazahnya. Lah kok pelekudit ngundang alumni, ya kan? Ngundang orang ini supaya testimoni dan lain sebagainya. Nggak ada. Ya, nggak ada. Yang ditanya itu ijazah, dia malah menunjukkan reuni. Apakah reuni di Gajah Mada atau Gajah Mada di Universitas Pramuka Pojok, mau di istana, mau di mana, itu belum menunjukkan bukti. Itu hanya alibi. Jadi orang-orang seperti Roy Suryo, Dokter Tifa, kemudian Rismon, ya pastilah akan menuntut ijazahnya mana, bro. Kok ketakutan amat menunjukkan ijazah? Ya, tapi kalau mau menyerah, menyerah saja. Nanti mudah-mudahan akan ganti rejim yang baru. Kemudian kita bisa memeriksa benar tidaknya ijazahnya Jokowi itu asli apa palsu, dan resiko apa yang harus ditanggung oleh orang yang memalsukan ijazah itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.